nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sambil kita lihat kiri kanan, depan, belakang. Kasih senyum yang terbaik, kasih salam. Bilang selamat hari Minggu semuanya. Baik jemaat Tuhan, kita percaya sama-sama bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik, amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada juga Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengagungkan, kami mau memuji-Mu di siang hari ini, biar nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua yang berantusias sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Kejap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu.
namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. 2 kali lebih meriah lagi, mana tepuk tangannya. Wow, luar biasa. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali hadir atau beribadah di tempat ini, kami menyambut Bapak Ibu saudara sekalian dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan saya akan bawakan pengumuman untuk sepekan berjalan ini, yaitu pertama ibadah hari Minggu tanggal 12 November 2023. Ibadah seperti biasa itu 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 11. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir atau lagi di luar kota, mungkin ada juga yang lagi sakit, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online di jam 5 sore melalui YouTube GBI Gilgal. Dan ibadah hari Minggu tanggal 12 disertai dengan ibadah anak di lantai 2, jam 9 dan jam 11. Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, diharapkan untuk di ibadah berikut ini bisa mengajak anak-anak, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk anak-anak bawa ke lantai 2 untuk ikuti ibadah bersama di lantai 2. Dan pengumuman selanjutnya adalah Grow 101, yaitu materi pujian dan penyembahan. Murid-murid yang setia mana beri tepuk tangan, tetap semangat, tetap antusias untuk mengikuti Grow. Dan pengumuman selanjutnya adalah untuk ibadah JNG Pro M hari Rabu di jam 7 malam di lantai 1. Teman-teman anak muda Pro M, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain untuk ikut di dalam ibadah JNG Pro M di hari Rabu tanggal 8 jam 7 malam. Dan kami tidak jemu-jemu mengajak semua jemaat Tuhan untuk tetap ikut doa bersama. Dan untuk doa bersama di hari Jumat jam 18 atau jam 6 sore di lantai 1. Doa ini bukan hanya sekedar pengerja dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, tapi kami rindu semua jemaat Tuhan untuk terlibat hadir di dalam doa ini. Karena di dalam doa ini kita akan mengalami kasih kuasa dan kebenarannya di dalam doa. Dan kita saling mendoakan, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk keluarga kita, pergumulan kita masing-masing dan gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell, kami terus mengajak semua yang belum tergabung di dalam komunitas Cell, Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar. Dan hari Minggu kedua, minggu depan, ada penyerahan anak. Dan diharapkan yang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang untuk diserahkan juga, bisa menghubungi Pak Danang untuk ibadah untuk penyerahan anak ini. Pengumuman selanjutnya yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan, di kursi Bapak Ibu sudah ada amplop yang tersedia. Bapak Ibu bisa mengisi untuk persembahan, dan untuk amplop perpuluhan masih ada di depan, di bagian depan warna coklat. Dan bagi Bapak yang ingin memberi, Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia. Mungkin Bapak Ibu yang akan memberikan secara transfer, Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor yang sudah tertera, dan jangan lupa bukti transfernya dikirim lagi di nomor yang sudah ada di layar. Dan pengumuman selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang
mau memberkati atau membelanja, ya, panitia Natal umum, JNG dan anak sekolah minggu sedang mengadakan penggalangan dana dengan penjualan makanan di bagian bawah. Bapak Ibu bisa membelinya, berbelanja, dan Bapak Ibu sudah membantu untuk seluruh panitia yang ada. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan makan sehidangan lewat tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai juga dengan sesama. Kalau ada hal-hal yang harus engkau bereskan, mari engkau bereskan kepada Tuhan dan bereskan kepada sesama. Supaya dalam perjamuan kudus, engkau akan menerima berkat Tuhan. Karena pada waktu kita tidak layak makan dan minum dalam perjamuan kudus, maka perjamuan kudus tidak menjadi berkat bagi kita. Alkitab berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari Bapak Ibu berdamailah dengan Tuhan sambil kita menguji diri kita. Supaya pada waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, engkau layak di hadapan Tuhan. Supaya lewat perjamuan kudus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa yang bisa saudara dan saya nikmati. Mari masing-masing berdamai, berhubungan dengan Tuhan. Kalau engkau ada salah dengan saudara, sahabat, pasangan hidup, engkau boleh katakan. Kalau engkau suami istri, engkau boleh katakan suamimu kepada istrimu, kepada anak-anak. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Roh Kudus ada di tempat ini, saudaraku. Perjamuan kudus bukan rutinitas, tapi di dalamnya ada kuasa. Ada mujizat yang bisa saudara dan saya alami. Kalau kita mengakui tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan roti perjamuan kudus. Yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah saudara dan saya mengamenkan roti yang ada di tangan kananmu adalah lambang tubuh Tuhan Yesus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur. Bahkan Alkitab mencatat wajah Yesus tidak lagi rupa manusia karena penuh dengan luka-luka. Tapi tahukah saudara, karena dia mengasihi saudara, maka dia rela untuk tubuhnya tercabik-cabik, untuk tubuhnya penuh dengan luka, karena dia mengasihi saudara. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, kita memperingati pengorbanannya. Supaya kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau pergi, engkau menjunjung tinggi pengorbanannya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur yang adalah lambang darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang di tangan kananmu adalah anggur yang adalah lambang darah Yesus. Darahnya dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka Alkitab menulis dari lambung yang ditusuk itu mengeluarkan darah bercampur dengan air. Itu menandakan darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Lewat darahnya, engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahnya, engkau tidak benar, tapi dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Karena darahnya sangat mahal. Dan itu dicurahkan buat saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Waktu engkau minum, kita memperingati bagaimana darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Lewat darahnya engkau yang tidak layak menjadi layak. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya hebat. Kasih-Nya tiada batasnya. Haleluya. 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 Kasih-Nya sungguh besar. Kasih-Nya tiada tandingannya. Oh, ralabasanda dadabadabada. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan kuasa-Nya mengalir buat saudara. Engkau yang sakit, mengalami kesembuhan. Engkau yang punya masalah, Tuhan beri jalan keluar. Engkau yang susah, Tuhan hiburkan engkau. Apapun problem, masalah, kesengsaraanmu, sakit penyakitmu, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya laba-laba-laba sakata karada bayarada bada-badamu. Haleluya. Haleluya. Biar kasih-Nya melawat engkau. Biar kuasa-Nya memulihkan. Oh, oh, oh. Ya lapasik biarada bada-bada-bada. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dengan kata-kata bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ya lama-lama sikadadadama. Kasih-Nya dicurahkan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan lawat setiap jemaat-Mu hari ini. Tanpa terkecuali. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami diberi jalan keluar. Dan kami keluar menjadi pemenang. Dan karena lewat salib-Mu, kami boleh mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang menang sama-sama katakan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tiada ternilai kasih-Mu buat kami. Dan biarlah Tuhan di siang hari ini kami mau bawa fokus, kami mau menyembah-Mu. Kau
Beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya pujian penyembahan yang ada menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Di momen ini biar terus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara bagi kami semua lewat firman-Mu. Kami rindu ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, ingin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, hamba terbatas, tapi kami percaya punya Tuhan yang tak terbatas, Roh Kudus yang punya kuasa yang akan menjamah melawat setiap kami. Yang siap belajar, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bolehkah tepuk tangan lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara? Aplaus juga yuk untuk tim Praise and Worship kita. Terima kasih buat teman-teman yang ada. Shalom. Apa kabar? Oke, bantu saya lihat kiri kanan orang yang luar biasa terpancar dari wajahnya. Semuanya pasti dengan muka yang penuh sukacita, senyum. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya akan memulai dengan beberapa cerita. Ya, cerita. Cerita yang pertama adalah begini Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Ada seorang oma-oma yang sudah cukup tua, jalannya juga sudah sedikit agak tertatih-tatih karena sudah umur. Dia mau ke pasar nih Bapak Ibu Saudara, mau ke Karombasan. Nah, lalu dia keluar dari rumah dan dia menunggu untuk mikro lewat. Tunggu beberapa saat, datanglah mikro dan dia dola begini. Ya, dia naik ke mikro, jalanlah dia ke pasar. Sampai di pasar Bapak Ibu Saudara dia turun. Setelah dia turun Bapak Ibu Saudara, dia langsung jalan. Dia langsung pergi. Kagetlah si sopir. Nah om sopir ini bawa bagian di jendela terus, "Oma belum bayar." Tuh Oma masih terus, "Oma," sampai 2 kali mungkin ada sedikit masalah dengan pendengaran. Sampai dia akhirnya berhenti. "Kiapa om? Belum kasih doi." Tuh Oma bilang, "Apa? Doi." Tuh Oma babale. Semakin dia kembali dekat di otok, dia bilang, "Kiapa om? Tuh doi belum kasih." Tuh Oma bilang, "Hih, ngana pe doi?" Sopir juga bingung. Nggak Oma pe doi no? Mar dia kan ada naik oto sampai ke Karombasan, dia mesti bayar. Oma bilang, "Ngana pe doi?" Nah itu cerita yang pertama. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara nangkap atau enggak. Yang ketawa cuma sedikit, yang terlambat nangkap boleh bantu saya untuk ketawa. Iya. Ya, cukup membantu saya untuk perjalanan khotbah sampai akhir. Nah cerita yang kedua mungkin bisa sedikit lebih memperjelas. Nah sambil saya mempersiapkan materi ini Bapak Ibu Saudara, saya tuh lihat-lihat Instagram. Lihat story, live story. Lalu ada tukang ojek yang live story. Ya, dia live story, ternyata dia ada antar juga seorang ibu-ibu. Saya juga bingung kenapa selalu ibu-ibu atau oma-oma. Tapi diantar nih ibu-ibu. Bukan artinya ibu-ibu selalu bermasalah, tapi saya nggak tahu ketemunya itu, yang ibu-ibu minta maaf. Nah, diantar ke Karombasan, lalu tuh ibu-ibu itu ternyata pas turun dari motor, dari ojek, dia juga langsung jalan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, pasti mungkin ada yang lihat ini story ini, karena baru beberapa hari. Nah, ibu itu masuk ke dalam pasar, ya tukang ojeknya kaget, dia langsung turun sambil kejar, sambil pasang live. Dia panggil, "Bu, belum bayar." "Ah, belum bayar." Tuh ibu badekat. "Hei, nyandak salah om. Kita nyandak panggil Pak Om. Kita ada berdiri di pinggir jalan, Om yang balewat badekat, kong bilang, 'Bu mau pi pasar?' Kalau mau pi pasar naik jo. Om yang panggil Pak kita. Ya kita naik no. Ya sampai di sana bilang, Om yang panggil. Kita nyandak panggil Pak Om. Tuh Om le bingung. So lain le ini ibu. Tuh Om bilang, ya sudah dia pergi. Tuh Om sambil bagaro-garo kepala, ini siapa yang salah? Nah bingung, Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang kita tuh suka ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Bikin bingung, ini yang salah siapa, yang benar siapa, dia yang salah kita yang tegur kok malah dia yang marah.
Dia yang salah, kita yang tegur, kok dia yang marah. Pernah ketemu seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ada di sini? Nyanda ada, pasti nyanda ada. Ya, nyanda ada. Nah, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, siapa yang tinggal di daerah GPI? GPI. Oke, di belakang ada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau masuk ke perumahan GPI lewat belakang, Ring Road 2 ya. Ring Road 2. Bapak Ibu Saudara pas mau masuk ke arah itu harus putar balik. Kalau misalnya dari arah Citraland mau ke arah lapangan, mengarah ke sana, itu harus putar balik agak jauh, lalu baru bisa masuk. Putar balik agak jauh, baru bisa masuk. Nah, karena agak jauh Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini orang-orang tuh enggak lagi mereka muter jauh, tetapi mereka potong jalan. Akhirnya jadi berlawanan arah artinya. Dan itu sampai hari ini sepertinya mereka udah biasa aja. Bahkan beberapa kali mobil Bapak Ibu Saudara bayangin, mobil dia lawan arah. Cuman karena apa? Supaya gampang mau masuk. Nah ini kan Bapak Ibu Saudara bisa bikin masalah. Lalu satu saat Bapak Ibu Saudara ada di sini yang begitu. Daripada jauh, potong jo. Daripada jauh, potong jo. Nah, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Nah, karena kalau keluar dari GPI belok kiri, mereka lawan arah, saya kan harus hati-hati dan lebih fokus yang dari arah kanan. Karena mereka laju. Satu saat Bapak Ibu Saudara, saya fokus ke kanan. Pas saya mau belok kiri, tiba-tiba tuh sepeda motor, itu motor tiba-tiba muncul begini, saya langsung rem, kaget Bapak Ibu Saudara. Otomatis kita buka kaca. Nggak usah berlebihan berpikirnya. Kok saya belum sampai saya ngapain, sepertinya wajahnya udah berpikir nih, pastor marah nih. Pastor, enggak, saya buka kaca. Bapak Ibu bilang, Pak, Bapak salah. Tahu nggak dia bilang apa? Bapak yang nyendak pakai mata. So tahu ada motor berhenti kayak bapelan. Duh, saya pikir kok dia, ini yang salah siapa, yang benar siapa. Dia yang Bapak pakai mata. Ya, kita jadi bingung, ini siapa yang salah. Ya sudah, satu kali Bapak Ibu Saudara, ini lebih bahaya lagi. Lebih berat. Ketemu lagi ibu-ibu. Ini kisah nyata kali ini Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu, terjadi hal yang sama. Ini Bapak Ibu Saudara, kita belum buka kaca. Kita baru geleng-geleng itu ibu dari ujung. Kiapa ngano memarah pak kita Bapak so. Ngano kok so tahu kita mau lewat. Ibu-ibu, dia ngomongnya. Kita baru geleng-geleng. Saya bilang ini siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak tahu kenapa. Dia mungkin itu, dia kalau marah, kalau ibu-ibu yang tadi itu suka ngomongnya banyak. Belum ngapa-ngapain dia. Kayak brand. Nggak kebayang kalau misalnya itu dia tabrakan kan jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Bukankah pernah juga diberitakan ya di Jakarta yang mereka terjadi tabrakan beruntun gara-gara melakukan hal yang sama. Nah orang-orang seperti ini kan kita sering ketemu ya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang selalu bikin masalah, bikin keributan. Nah saya coba cari-cari di Google nih orang-orang seperti ini, seperti apa sih dikatakan apa. Ternyata di Google juga ada Bapak Ibu Saudara. Nah disebut di dalam KKBI ini, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang seperti ini ternyata ada istilahnya. Istilahnya adalah biang kerok. Jadi kita akan mau bicara sedikit tentang biang kerok. Ya. Nah udah sedikit ada kisi-kisi cerita sebelum-sebelumnya. Biang keroknya seperti apa sih? Orang-orang yang disebut biang kerok seperti apa? Tapi nanti supaya ini firman Tuhan, nanti kita kupas dari apa kata Tuhan. Atau apa kata firman, bukan apa kata pastor, bisa bahaya. Dan bicara biang kerok ini Bapak Ibu Saudara, ini sekedar, bukan cuma sekedar biang keroknya, tetapi saya dan saudara juga di saat belajar ini, kita juga harus introspeksi. Mungkin kita yang jadi biang kerok Bapak Ibu Saudara. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Yang sadar katakan amin. Saya sih sadar, kadang-kadang saya tanpa disadari jadi biang kerok. Makanya firman Tuhan ini pedang bermata dua. Untuk si biang kerok atau untuk kita supaya jangan jadi biang kerok. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Nah arti dari biang kerok adalah kiasan orang yang menjadi penyebab terjadinya suatu kericuhan. Keributan, itu kalau tabrakan tadi kan keributan terjadi, masalah terjadi itu. Mau sampai di polisi lagi. Udah susah, lebih susah lagi. Karena orang lain. Karena si biang
biang kerok. Nah, Paulus juga pernah memperingatkan kepada muridnya si Timotius untuk hati-hati untuk orang-orang yang seperti ini dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya, katakan penyakitnya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Paulus menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kena penyakit Bapak Ibu Saudara. Jadi penyakit ini sebenarnya penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Kalau tidak diresponi dengan benar, penyakit ini menular. Mereka yang bermasalah, kalau kita tidak responi dengan baik, tidak ditangani dengan baik, masalah itu bisa pindah ke kita. Makanya perlu Bapak Ibu Saudara kita mau belajar hari ini bagaimana supaya penyakit itu tidak pindah ke kita. Mereka yang biang kerok, kita juga jangan jadi biang kerok, tetapi kita bisa meresponi dengan benar sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bisa tidur bisa tidur nyenyak, bangun tidur ngorok, bangun sehat. Toh, kalau ketemu orang-orang seperti ini, kalau kita nggak bisa responi dengan baik, susah tidur. Nggak tahu mungkin mereka yang hobinya tidur tetap ngorok, saya juga nggak ngerti. Tetapi saya sih pengalaman ketemu orang-orang begini dulu, waktu belum bisa meresponi, susah tidur. Kepikiran nih orang apa sih maunya, bikin susah mulu. Nah, makanya Paulus mengingatkan hati-hati. Dan sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul respon yang benar menghadapi biang kerok. Nggak gampang, apalagi hari-hari ini penggenapan firman Tuhan tuh terus terjadi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini tuh semakin sulit, semakin sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ayat 1 bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir? Sekarang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Dan ayat-ayat selanjutnya kita akan pelajari sukarnya kenapa sih, orang-orang seperti apa sih yang bisa membuat hidup kita jadi susah. Bagaimana sih kita meresponinya? Dikatakan ayat 2 dan selanjutnya saya akan coba kupas satu persatu dan ini menjadi perenungan bersama ya. Bapak Ibu Saudara, bukan untuk singgung-singgung yang lain. Tapi kalau tersinggung karena firman Tuhan orang bersyukur. Amin. Ya, supaya pulang dengan sukacita, saya juga pulang. Terima WA, saya diberkati. Jangan terima WA, Bapak singgung saya. Iya, saya nggak pernah di WA sih seperti itu. Selalu dibilang, Pak terima kasih, kita tak kupas-kupas tadi. Mar bersyukur so sadar. Makanya GB Gilgal semakin bertumbuh. Amin. Ya, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dikatakan Bapak Ibu Saudara. Salah satu ciri nih orang yang biang kerok nih, yang jadi biang kerok, mereka itu mencintai diri sendiri. Artinya egois. Selalu mementingkan diri sendiri, selalu ingin didahulukan, selalu ingin dilayani, ingin nyamannya sendiri. Nggak heran cari tempat duduk suka-suka dia, cari parkir suka-suka dia. Kenapa? Dia pengen yang lain biar Jo. Siapa suruh terlambat? Ya memang kalau terlambat ya salah sendiri. Tetapi kalau unsurnya kita lakukan cuma karena kita pengen nyaman sendiri, itu termasuk orang yang egois. Shalom. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semakin banyak orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Kenapa mereka dilayani? Saya enggak. Kok mereka ditiupin lilin? Saya enggak dia bawain apa-apa, tunggu obor. Dan menjadi hamba uang, Bapak Ibu Saudara dikatakan menjadi hamba uang. Bahasa keren hari-hari ini anak-anak muda bilang apa? Matre. Kalau nyanda ada doi nyanda mau bekerja. Kalau nyanda ada doi nyanda mau melayani. Kalau nyanda ada doi nyanda mau bergerak. Penggeraknya doi. Bukan lagi karena mengasihi Tuhan. Bukan karena menghormati orang tua. Bukan karena ingin membantu orang lain. Tetapi doi. Jadi hamba. Diatur sama duit artinya Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang begini Bapak Ibu Saudara kelihatan loh tanda-tandanya. Kalau makan. Dia kalau makan. Tunggu-tunggu siapa yang mau bayar.
Tadi pagi saya kasih kesaksian sama Pak Edi. Kalau Pak Edi kan kalau makan dia mau diundang nggak diundang, sama saya juga begitu Bapak Ibu Saudara. Siapa lebih dulu bayar? Oh, jadi dulu mungkin kalau lagi dulu begini tuh orang itu semua tunggu Jo. Siapa mau berdiri lebih dulu bayar? Padahal ya ada doi. Mar dia simpang for dia sendiri. Dia tunggu. Pak Edi mau bayar. Selalu cuman begini. Orang kalau hamba uang, kalau cuman cinta uang, jadi hamba uang, bisanya tuh begini. Nggak pernah begini. Selalu mana. Susah tuh napa. Padahal di saat kita napa dari Tuhan lebih besar disediakan buat saya dan saudara. Uang jadi tuan dalam kehidupannya dia. Makanya mau kasih persembahan, situ lagi. Mau kasih perpuluhan, aduh siapa lebih ke situ. Cari-cari ayat yang mendukung supaya nggak perlu kasih, itu dia. Di luar sana. Yang setuju katakan amin. Masih oke? Hari-hari ini firman Tuhan yang bilang hamba tuh, ada hamba-hamba, orang-orang yang menjadi hamba uang, ini troublemaker. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Orang kalau ngomong berlebihan. Supaya kelihatan hebat. Berlebihan Bapak Ibu Saudara. Yang disampaikan tidak seperti yang kenyataan. Itu beda sedikit dengan kata sombong, arti sombong. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu orang-orang yang suka membual. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Iya pastor benar itu. Minta terima kasih, kita so bantu pak dia. Dia bilang busuk pak kita di belakang. Kita so bantu pak dia, kita mau tagih, dia lebih jahat dari kita. Waktu mau minta tolong, telepon hari-hari. Setelah kita telepon, enter WA-nya enggak balas. Instagram diblokir, Facebook diblokir. Enggak tahu terima kasih. Padahal kita cuma mau bilang shalomnya enggak mau batagi. Itu kan bikin orang enggak bisa tidur ya Bapak Ibu Saudara. Itu biang kerok itu begitu. Ya kita juga jangan begitu bertobat kalau orang begitu sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Tidak memperdulikan agama. Firman Tuhan bilang tidak memperdulikan agama. Nah biasanya orang-orang begini itu menjadikan agama, ibadah itu cuma rutinitas. Mereka ada satu agama supaya apa? Ya aturan pemerintah kan kita harus beragama. Tapi gak ngerti ini mau beragama apa. Biasanya yang begini ke gereja ya timbul tenggelam. Oh termasuk rajin. Kenapa? Kan Natal ada, kalau Natal ada, di kenaikan ada, di Paskah ada, di tahun baru ada. Ya hari raya besar lah yang pasti ada. Itu namanya burung. Ya paling tidak masih datang. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang begini-begini mah gak pusing. Gereja kan ada, agama ada, adalah wadah untuk kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Tapi keadaannya seperti itu. Hari-hari ini kita akan berjumpa orang-orang seperti ini. Biasanya orang-orang begini kalau ke gereja sukanya dengar-dengar yang berkat doang. Yang begini susah mau dengar. Materi-materi begini orang susah mau dengar. Paling suka yang tentang berkat, disembuhkan, dipulihkan. Gak salah. Tetapi kita gak akan dewasa kalau kita ke gereja. Kita jadi orang-orang Kristen cuman sekedar mau dengar tentang berkat aja. Tuhan mau kita semakin serupa dengan Kristus. Di saat kita serupa dengan Kristus, berkat akan menjadi bagian saya dan saudara. Carilah dari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 dikatakan tidak tahu mengasihi. Oh kita mengasihi dia pastor. Jangan sepak kuda apa dulu dengan kita. Kita mengasihi dia. Kita doakan yuk, ya kita titip juga pastor kalau mau pergi, mau kunjungan. Pernah dengar begini, kalau dia baik sama saya baik sama dia. Pastor, saya pernah ketemu. Pastor, kalau dia baik pak kita bisa lebih baik. Mar hati-hati, kalau dia jahat pak kita yang paling jahat, kita lebih jahat dari dia. Pastornya enggak percaya nanti lihat, saya digituin. Enggak bisa jawab, di hati cuma hora patah sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Untung bukan masalah dengan kita, ngana saya bilang. Habis kalau nyadap. Katanya mengasihi.
Merayakan Natal tiap tahun, bicara tentang kasih. Amin. Tidak mau berdamai. Itu orang kalau nggak mau berdamai sama dengan nggak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengampuni dia. Mar terus terang pastor, kalau dia duduk kita di sebelah kanan biar dia di sebelah kiri. Dia ada di belakang kita di muka. Kalau kita di muka biar dia di belakang. Hari apa dia mau sel? Kalau dia datang sel bilang pak kita. Kalau dia datang kita belum mau datang. Nanti kalau dia tidak datang kita datang no pastor. Itu nggak mengampuni Bapak Ibu Saudara. Semuanya mau mengampuni, mau berdamai. Iya, kita jangan jadi biang kerok. Orang yang nggak mau damai berarti suka perpecahan, suka pemberontakan, suka keributan. Ya itu si biang kerok. Firman Tuhan yang bilang. Suka menjelekan orang. Ya nggak heran sih karena memang mungkin dia lebih ganteng dari kita. Dia lebih cantik, dia lebih sempurna. Ya mungkin. Tapi bukankah tidak ada yang sempurna di dunia ini? Lalu apa hak seseorang untuk mengatakan yang lain jelek? Dan saya yang paling ganteng. Saya memang paling ganteng, kata istri. Ya kalau nggak ada yang bilang ganteng, ya istri dong paling bagus bilang ganteng. Amin. Ya daripada istri orang yang bilang ganteng lebih bahaya. Ya. Tidak dapat mengekang diri, artinya dapat menahan diri. Bapak Ibu Saudara, Yesus waktu ditangkap tuh, dia pas ditangkap dia nggak bilang, kiapa nggak mau tangkap kita, ada. Mau apa nih, mau apa? Jadi kodok kalau dia bilang jadi kodok. Jadi kodok. Enggak. Dia bilang, kamu mau nangkap saya? Santai aja, responnya benar gitu. Nangkap apa? Menghadapi orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Suruh jadi kodok. Coba sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita nggak salah orang datang-datang tiba-tiba bohongin kita, jelekin kita, fitnah kita. Terus mau minta ketemu. Terus salah bilang, kiapa? Jadi kodok. Jadi kodok. Betapa banyak kodok hari-hari ini nantinya kalau begitu. Amin. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siapa mereka itu? Si biang kerok. Untung saya nggak dapat lagunya. Kalau dapat kita nyanyi. Artinya saya nggak lagi coba untuk menjelekan, memojokkan mereka. Ini jadi introspeksi bersama. Kembali saya bilang, ini tentang kita belajar bersama. Karena tanpa disadari, kita juga bisa jadi biang kerok. Perlu ada firman yang terus mengingatkan, menegur kita, sesama kita. Ada penggembalaan, ada pemuritan untuk mengingatkan kita, untuk kita jangan jadi biang kerok. Atau bagaimana kita meresponi biang kerok yang dari luar. Kita kan nggak bisa menghindar. Kecuali tinggal di hutan. Tinggal di hutan masalah dengan monyet. No. Dia pisang orang semua ambil, mau tinggal di bulan, nggak tahu siapa udah tembus ke sana. Belum ada orang. Nggak bisa. Bukankah orang-orang tersebut Tuhan izinkan agar kita semakin tajam? Semakin tajam. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau ketemu orang-orang begini, ya itu proses yang lagi membentuk saya. Membentuk Bapak Ibu Saudara. Bukan proses mereka. Kita tinggal meresponi mereka dengan benar. Caranya bagaimana kita mau belajar. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Ini agak tegang. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, respon kita yang benar adalah jangan mudah sakit hati atau tersinggung. Putuskan saya tidak mau tersinggung. Bilang saya tidak mau tersinggung. Itu keputusan kita Bapak Ibu Saudara. Mau dia jalan depan kita sambil busung dada begini kek. Dia mau lihat kita sambil geleng-geleng begini kek. Dia mau tiki pinggang kek. Dia mau haga miring. Dia mau begini kek. Biarin aja. Putuskan. Emang kenapa? Emang kenapa? Putuskan, jangan sakit hati. Jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara. Cuman anak-anak yang biasa tersinggung. Makanya kedewasaan itu dilihat dari apa? Dari respon. Bukan dari umur Bapak Ibu Saudara, bukan dari jabatan. Tetapi dari respon. Amsal 12 ayat 16 bilang begini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang tiba-tiba sakit hati, itu firman Tuhan bilang bodoh. Apa yang dimaksud bodoh di sini? Nah, orang-orang yang kalau misalnya sakit hati, ketemu dengan orang-orang seperti ini, langsung taruh di Facebook.
Langsung taruh di Instastory. Curhat di Instastory. Di WA story, semua dicurhatin Bapak Ibu Saudara. Biar seluruh dunia tahu orang tersebut seperti ini. Padahal dia sedang menyampaikan siapa dirinya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai. Itu firman Tuhan bilang bodoh Bapak Ibu Saudara. Seketika dia sakit hati. Ketemu dengan orang-orang yang mencemooh kita. Habis itu kita cari untuk sharing. Katanya mau sharing. Bedakan mana tuh sharing, mana tuh curhat Bapak Ibu Saudara. Ketemu sakit hati, sharing sama orang yang juga sakit hati. Jadilah barisan sakit hati. Cari orang yang sudah dewasa. Cari orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita sharing untuk menyampaikan bagaimana cara solusinya yang terbaik. Bukan kita duduk sama barisan sakit hati. Udah pasti yang diomongin hal-hal yang sakit hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan juga mengatakan mereka yang tidak cepat sakit hati, artinya yang mengabaikan cemooh dari pembuat masalah, dikatakan orang-orang yang bijaksana. Ada masalah, nggak sembarang curhat. Ada masalah dengan sesama, nggak sembarang sharing ke tempat yang nggak tepat. Hati-hati. Orang-orang bijaksana yang bisa melihat masalah dengan benar. Orang-orang yang bisa melihat masalah dengan kacamata firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan ini sangat membantu. Jangan sampai terjadi konflik. Gara-gara apa? Kita ceritain keluar Bapak Ibu Saudara. Sakit hati kita curhat sama anggota sel. Masalah dengan anggota sel, dengan FCL, dengan pendeta. Cerita kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Jangan. Itu namanya biang kerok. Terjadi perpecahan di mana-mana. Yang kedua, bagaimana kita meresponi, kita tidak membicarakan atau menggosipkan mereka. Bilang jangan gosip. Nah ini susah Bapak Ibu Saudara. Gosip tuh enak gak? No enak apalagi so duduk di rumah kopi toh. Rumah kopi so ada donat, so ada roti, kau taruh kopi. Kau mulai pangku kaki kau bilang ngana tahu. Itu kemarin tuh ada khotbah itu. Nyak war-war kok apa dia. Mau khotbah ku apa singgung-singgung. Oh iyo Kang, mulai digosipin habis itu. Susah mau ngilangin ini, kan enak sekali apalagi so duduk kontraktir. Bapak Ibu Saudara kalau pengen gosip, apalagi orang yang mau bayar akang pada orang, odo. Orang traktir pada orang kong dia mulai cerita. Sudah biarnya nak mengerti, memang luar biasa. Satu dang, ubi pakai gula merah, habis. Gosip. Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara. Menceraikan sahabat yang karib. Apa sih itu gosip? Saat kita membicarakan atau membagikan informasi kepada orang lain yang gak ada hubungannya dengan masalah yang ada dan tidak menjadi bagian dari solusi. Itu gosip. Kalau kita ngomongin sesuatu gak ada solusinya, apalagi kita cerita orang yang gak ngerti. Kamu tahu si Pastor Stephen yang mana Itu yang di GBI Gilgal, samar-samar Karena ada pesan Coca-Cola 2, kopi 2, langsung, oh iyo, padahal dia ingin tahu tuh. Oh iyo, no betul, kiapa dia. Gosip. Yang setuju katakan amin. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat Bapak Ibu Saudara. Jangan dibales. Jangan ceritain yang jelek-jelek gosipin mereka. Tapi berkatilah mereka karena dari situ saya dan saudara juga akan diberkati Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi? Mari kita menjadi orang-orang yang tidak kompromi dengan pembuat masalah. Pak, bukankah kita diajarkan untuk mengasihi? Kita harus mengasihi terus, mengasihi. No, kita mengasihi kalau misalnya kita sendiri udah punya masalah keuangan, terus dia pinjam doi terus, orang kasih terus, enggak masalah dalam keluarga. Kalau kita udah bantu, kita udah tolong, enggak ada solusi, dia masih melakukan hal yang sama, ya udah enggak usah dibantu, biarin aja. Kata biarin aja ini bukan artinya kita biarin terus ya udah, kita doain. Kita kasih nasihat, tapi soal pinjam doi, soal mau minta tolong ini, tunggu dulu. Tujuannya apa?
Kita nggak bisa merubah orang lain. Tapi kita bisa mendoakan mereka supaya mereka sadar. Di saat kita memaksakan diri dengan konteks berpikir bahwa orang sedang mengasihi, padahal dia lagi orang bantu dia, membuat dia sebenarnya lagi jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Kita artinya kompromi Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi mengasihi mereka. Kita takut tegur, saya nggak mau tegur mereka. Kenapa? Kita nggak mau kasih masukan, kenapa? Kita kok mengasihi mereka? Loh, yang ku kasihi ku tegur dan ku hajar, firman Tuhan bilang. Jangan kompromi. Kalau keberadaan mereka datang minta tolong tetapi kita sendiri nggak mampu, jangan dipaksain. Didoain aja. Dibina. Kalau nggak bisa dibina, diapain? Dibina lagi. Binasakan. Nggak, bina lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan jemput untuk kali yang kedua. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan dipaksain. Apalagi sampai kita mau bantu, karena saking ingin bantu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, biar Jo. Yang setuju katakan amin. Jangan kompromi Bapak Ibu Saudara. Mengampuni bukan arti kita kompromi. Ya, udah susah, jadi lebih susah. Ya udah, serahkan aja ke Pak Edi. Serahkan ke supervisi. Pak Edi, tolong bantu ini, yang ini saya udah berapa kali bantu, agak ini. Paling Pak Edi, oh siap, Pak Edi selalu terima. Mar abis itu bilang, ini gimana pastornya, kita berdua mau nanganin ini. Ya udah kita doain aja. Ya doain aja loh. Biarin aja Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga bilang dalam Roma 14 ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Jangan izinkan orang-orang tersebut membuat kita itu semakin jatuh. Dalam konteks karenanya, pernah saya dibilang begini, pastor kan pendeta, masa enggak mau bantu 4 orang? Pernah ada konteks begini. Kenapa itu doi itu mesti kasih ke gereja? Torang juga susah. Buat apa bawa di gereja? Torang juga susah. Harusnya doi itu kasih torang, no, mau bantu 4 orang. Kelihatan baik. Bukan enggak pernah dibantu, pernah dilayani, dibantu, tetapi enggak dewasa dalam penggunaan uang. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Biarin aja Bapak Ibu Saudara orang tersebut. Yesus pernah juga bilang begitu kok. Biarin aja mereka, ada orang-orang Farisi yang datang ke dia untuk mencari kesalahan dia tentang adat istiadat. Lalu dia bilang ke murid-muridnya, udah biarin aja. Apakah Yesus tidak memiliki kasih? Punya. Tapi selama orang itu mau bertobat, mau berubah, Tuhan akan terus lakukan bagiannya. Bahkan dia gak bertobat, Tuhan lakukan bagiannya di area dengan cara Tuhan tersendiri kok. Amin. Matius 15 ayat 12 sampai 14 bilang begini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau Tuhan engkau tahu bahwa perkataanmu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka, bilang biarkan. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jangan sampai kita jadi ikut jatuh ke dalam lubang gara-gara orang-orang yang bilang ingin dikasihi tetapi tidak mau belajar dewasa. Cukup doakan. Bilang doakan. Amin. Yang keempat, saya minta tim PW untuk naik. Yang keempat, yang perlu saya lakukan, respon kita yang benar terhadap orang-orang yang selalu buat masalah, menjadi biang kerok dalam kehidupan kita adalah saya dan saudara harus menjaga hati. Katakan jaga hati. Amsal 4 ayat 23 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati kita nih kalau kita jaga akan ada hal-hal yang baru yang hidup. Orang-orang bisa merasakan kehidupan dengan kehadiran kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang merasa nyaman. Kenapa? Kita jaga hati. Orang bisa menikmati, orang bisa merasakan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya dan saudara nggak jaga hati, bukan kehidupan yang terjadi, tetapi kematian. Kenapa kita datang ke tempat orang, datang dengan rasa kecewa, sakit hati, dengan amarah. Itu orang pasti merasakan gak nyaman duduk dengan mereka Bapak Ibu Saudara.
Makanya saya dan saudara harus jaga hati, bilang jaga hati. Dari situ kehidupan kita terpancar Bapak Ibu Saudara. Respon kita seperti apa itu tergantung hati kita. Kalau hati kita beres, kalau hati kita benar Bapak Ibu Saudara, masalah yang datang pasti kita akan melakukan yang benar. Kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita bisa merespon yang benar. Kita nggak akan gosipin mereka, kita nggak akan jelek-jelekan mereka, tetapi kita bisa mendoakan mereka. Kenapa? Karena kita jaga hati, hati kita benar. Jadi Pak, apakah kita nggak boleh kecewa? Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sakit hati. Secara manusia, kecewa, sakit hati, marah itu wajar Bapak Ibu Saudara. Kita kan punya perasaan. Tetapi harus dijaga hati kita supaya kekecewaan kita, sakit hati kita tidak menjadi dendam, tidak menjadi kepahitan. Saya dan saudara dituntun oleh kebenaran, bukan oleh perasaan. Jangan mau dituntun oleh perasaan, hal-hal yang negatif Bapak Ibu Saudara. Perasaan harus selalu ada di bawah kebenaran, karena kebenaran itu adalah Kristus. Biarlah diri kita itu dituntun dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara boleh kecewa sama pendeta di tempat ini, oleh gereja, oleh FCL, oleh sesama, boleh sama orang ketua, boleh kecewa. Mereka nggak sempurna, gereja nggak sempurna. Tapi jangan sampai kekecewaan kita tidak hidup lagi dalam kebenaran. Kita tidak bisa lagi mengampuni mereka. Kita tidak bisa lagi untuk menerima mereka. Saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ke komsel lagi, saya nggak mau ikut doa Jumat lagi, saya nggak mau melayani lagi. Kenapa? Pelayanan di sini terlalu membuat saya sakit hati. Itu namanya artinya perasaan kita menuntun kita, kekecewaan kita, sakit hati kita lagi menuntun hidup kita. Udah pasti kita nggak akan merespon dengan benar kalau kita nggak jaga hati Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan Bapak Ibu Saudara perasaan kecewa, sakit hati kita yang mendrive kehidupan kita. Karena tanpa disadari penyakit biang kerok itu akan pindah ke kita dan kita sendiri akan menjadi biang kerok. Jaga hati. Boleh kecewa kok. Saya pernah kecewa kok. Saya pernah kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gereja. Tapi saya tidak izinkan Bapak Ibu Saudara. Hati saya tercemar. Tetap kebenaran bilang, kamu hamba Tuhan, mengampuni. Saya mengampuni. Ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Mau belajar mau mengampuni orang lain. Saya pernah Bapak Ibu Saudara di berhadapan satu case. Ini masuk di poin sebelumnya juga sebenarnya kesaksiannya. Roh Kudus ngomong saya harus mengampuni sesuatu yang sulit sekali saya ampuni. Jadi ada satu saat saya ketemu dulu jemaat. Dia mau kasih kunci sama saya. Saya pulang lalu mau kasih kunci. Dia begini Pak. Ambil kunci, malam mau ambil kunci. Gak ada gak ada gak ada baku salah, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dia lempar itu kunci. Wah, mendidih di hati Bapak Ibu Saudara. Itu istri bilang, sabar, kan baru khotbah tentang kesabaran. Memang paginya tuh saya habis pagi ya sayangnya. Paginya tuh saya khotbah temanya kesabaran, langsung diuji. Dia ulus-ulus di belakang, sabar. Itu burung hitam dengan burung putih bersuara di dalam tuh. Burung hitam bilang turun, kau bilang kiapa ngana rupa sapa apa tuh ngarepe mau, tuh aku habis jo. Begitu tuh burung hitam memang si jahat kan begitu tuh ngulik-ngulik di sini nih. Apalagi punya pengalaman lama dia coba masuk di daerah situ. Tapi Roh Kudus ngomong enggak, mengampuni. Mengampuni Bapak Ibu Saudara. Yang saya lakukan apa? Pagi-pagi saya bawa kue. Tapi satu malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap melakukan. Saya melakukan. Sampai hari ini orangnya baik sama saya. Bapak Ibu Saudara bilang mengampuni, kalau susah memberi, belum mengampuni. Bisa memberi, bisa memberkati, itu salah satu tanda kita bisa mengampuni orang lain. Salah satu tanda loh, gak jadi jaminan juga. Yang saya katakan amin. Yang kelima Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita tidak menunggu orang lain untuk minta maaf. Kejadian itu Bapak Ibu Saudara, satu malam Bapak Ibu Saudara saya gak bisa tidur.
Istriku bilang, ngana minta maaf jo pa dia. Ih, dia yang salah. Emang enak mereka yang salah, kok orang yang mau datang minta maaf. Bapak Ibu Saudara, di saat orang bermasalah, bikin salah sama kita, mereka tuh lagi menebar racun. Ya enggak? Dia kasih racun sama kita. Oh. Kita nggak bisa tunggu bilang nanti dia mau mati, sedangkan racunnya dikasih ke kita. Nah, nggak maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kita nggak bisa tunggu sampai nanti juga dia yang mati. Enggak lah, kita yang dikasih racun. Supaya kita nggak mati, kita pergi sama orangnya, minta maaf supaya dia nggak kasih tebar lagi tuh racun-racun itu. Nggak bisa tunggu sampai tunggu dia mati. Kita yang pergi untuk minta maaf. Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang-orang seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah apa? Minta maaf terlebih dahulu. Yang waras pasti lebih dahulu minta maaf. Nggak menunggu orang lain minta maaf. Siapa yang waras di sini? Kalau baku dapat yang orang-orang seperti ini, pastikan Bapak Ibu Saudara mampu untuk minta maaf. Inisiatif, bukankah Yesus punya inisiatif sendiri datang untuk menyelamatkan saya dan saudara, mengampuni saya dan saudara. Di saat kita belum bertobat loh Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup dalam kejahatan, dia datang inisiatif untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Kalau Tuhan melakukan hal yang sama, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama? Katanya kita pengikut Kristus. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Perlu kita datang untuk minta maaf supaya dia juga tahu apa yang mereka perbuat. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Saya percaya hidup kita itu bahagia. Tidur nyenyak, biar kasur so tipis tetap ngorok Bapak Ibu Saudara. Percaya deh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa datang untuk minta maaf, mengampuni, biar kasur tebal begini tetap mata tak buka-buka, ingat-ingat pada dia. Belajar memaafkan, mulai dengan mendoakan. Aduh pastor, bagaimana kita mau mendoakan? Setiap kita mau berdoa, kita ada ingat-ingat DP utang sampai banyak sekali. Aduh bagaimana pastor? Kita mau berdoa, kita ada ingat-ingat. Dia ada bikin jahat apa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang namanya mengampuni itu tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan orang. Yang usah pikir-pikir DP kesalahan, DP utang kek, DP apa yang DP mulu kek, dia apain kek, nggak usah dipikir-pikir. Pikir-pikir aja DP kebaikan. Dia nggak baik, pikir-pikir Tuhan pe kebaikan. Maka kita bisa berdoa. Berlutut aja doain dia. Lihat aja mukanya. Jangan lihat yang jelek-jeleknya. Jangan lihat yang jahat-jahatnya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini terus memperlengkapi kami. Mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk bisa meresponi masalah yang datang lewat orang-orang sekitar kami. Bahkan kami mau belajar agar kami juga tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain. Kami terbatas, kami minta Roh Kudus yang menuntun kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Praise the name of the Lord.
Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang menjadi kebutuhan bagi kami. Kami sungguh mengerti di akhir zaman ini Tuhan, sungguh hal ini sedang terjadi. Ada banyak hal-hal yang membuat hidup kami bermasalah. Ada hal-hal orang-orang di sekitar kami yang kadangkala menjadi beang kerok dalam hidup kami. Tapi kami belajar dari firman-Mu hari ini. Kami boleh merespon dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga hidup kami tidak menjadi biang kerok. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi masalah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami juga pernah menjadi biang kerok. Menjadi sumber masalah di tengah-tengah keluarga, menjadi sumber masalah di tengah-tengah pekerjaan, menjadi sumber masalah bagi orang lain yang kami hadapi. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, tapi hari ini biar hidup kami diubahkan lewat kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi orang yang benar, menjadi orang yang sungguh menjadi berkat kemanapun kami pergi. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati urapan Allah turun atas hamba-Mu. Berkati setiap apa yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam keluarga. Istri dan anak yang kekasih Yosua diberkati oleh Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu, Pastor Stephen Tuhan. Sehingga dia akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Nama-Mu semakin ditinggikan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan berangkat ke Jakarta pada hari Selasa. Mengikuti Pastor Conference, Tuhan berkati. Penerbangan yang ada Tuhan berkati. Bahkan pada waktu kembalinya juga diberkati. Membawa berkat-berkat Allah. Membawa benih-benih ilahi yang luar biasa. Yang dijadikan berkat untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, kita akan pulang. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, pasti dibuat Allah berhasil. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan saudara dan saya hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.